Gue tuh orang yang paling sering ngomong pengen balik ke masa lalu. Gue nggak tahu kalian, tapi sepertinya walaupun dalam malu-malunya pasti kepengen balik ke masa lalu. Karena anak K-popers tuh rata-rata introvert ya. Dan biasanya itu faktornya banyak ya. Khususnya paling berperan tuh faktor lingkungan. Faktor lingkungan dimana kita tidak dapat banyak kesempatan untuk bisa dekat dengan orang lain gitu. Misalkan dibully atau mungkin tidak dipercaya akan sesuatu. Sehingga kita bisa ngomong, andai kata gue bisa balik ke masa lalu, gue pengen lebih berani mungkin. Gue pengen berani bilang tidak. Gue pengen bilang sorry, gue gak mau teman sama orang kayak lu. Dan banyak, iya gak sih? Ada rasa kayak gitu ya. Ya sebenarnya bisa kok ya. Kalian bisa balik ke masa lalu ya. Karena ini udah ada orang-orang yang request kayak gini. Bukan cuman kalian. Kalau kembali ke masa lalu, kalian mau ngerubah apa? Oke, Di momen apa? Kalau Imsol kan kayak SMA tuh. Coba. Kasih siapa? Nih kakak yang di sini coba. Ada nggak nih? Atau yang belakang mana? Ya. Mau kembali ke masa-masa waktu sanawiyah atau Sanawiyah. SMP. Kenapa pengen balik ke situ? Soalnya seru banget. Oh iya, pasti ini ya, ada sahabat-sahabat yang sekarang udah nggak bareng. Oh masih bareng? Tapi pengen, udah nggak asik lagi. Kok pengen balik ke situ? Oh mau ganti teman? Enggak mau ganti teman. Soalnya dulu mah nggak se-circle. Oh iya. Saya merasa harusnya kita dari dulu kayak gitu. Paling seru di situ gitu, dan juga semangat masih mudanya, kembarannya di situ gitu. Di Sanawiyah emang bebas ngapain gitu. Bukannya bosenin ya sekolah gitu di sana. Enggak sih. Enggak ya, bisa happy juga ya? Happy. Soalnya kan belajar sama ini kan bisa Iya. Sanawiyahnya di mana? Sanawiyahnya dulu di Lembang. Oh di Lembang. Lembang tuh tempat wisata bukan sih? Iya. Oh, pantas happy ya. Sana pulang-pulang langsung wisata ya. Siapa kan namanya? Aida. Ah? Aida. Oke, Aida. Teknik komunikasi tuh Aida. Siapa lagi? Yang sono. Ada nggak? Pengen tahu? Apa di sini? Silakan, kakak. Siapa namanya? Ya, aku Salwa. Kalau bisa ada kesempatan kembali ke masa lalu, ingin balik ke masa naik gunung. Hah? Oh, anak gunung. Anak gunung lo. Ada cerita pada saat naik gunung. Itu rada-rada mirip drakor sih. Oh. Ketemu mamang-mamang akamsi ya. Teman sendiri ceritanya gitu. Jadi waktu lagi capek, terus lagi masih ngos-ngosan gitu. Iya. Dibilang kan, itu tali sepatu kamu copot. Waduh. Pas dilihat yang copot jantung kan? Terus temen aku itu cowok inisiatif untuk tali sepatu aku. Iya. Itu temennya juga ikut naik gunung? Iya, barengan naik gunung. Kemana sekarang nih ya? Oh, korek lu kak. Ya di suatu tempat di Jogja lah. Wih, kembali ke masa lalu pengen ketemu lagi gitu ya? Ya pengen apa ya? Kayaknya kalau pengen kembali ke masa lalu, aku pengen bilang gue bisa ikat sendiri gitu ya. Ya mungkin bakal ngomong kayak gitu. Bilang kayak gitu. Thank you Kak Salma, tepuk tangan buat Salma. Menarik ya. Banyak loh sebenarnya orang pengen balik ke masa lalu. Gue tuh orang yang paling sering ngomong pengen balik ke masa lalu. Gue nggak tahu kalian, tapi sepertinya walaupun dalam malu-malunya pasti kepengen balik ke masa lalu. Karena anak K-popers tuh rata-rata introvert ya. Iya, kita tuh introvert dan biasanya itu faktornya banyak ya. Khususnya paling berperan tuh faktor lingkungan. Faktor lingkungan dimana kita tidak dapat banyak kesempatan untuk bisa dekat dengan orang lain gitu. Misalkan dibully atau mungkin tidak dipercaya akan sesuatu. Sehingga kita bisa ngomong, andai kata gue bisa balik ke masa lalu, gue pengen lebih berani mungkin. Gue pengen berani bilang tidak. Gue pengen bilang sorry, gue gak mau teman sama orang kayak lu. Dan banyak, iya gak sih? Ada rasa kayak gitu ya? Ada tapi gak mau jawab tadi kalian ya. Kan introvert kak. Kecuali anak gunung tadi di ujung. Aduh. Ya sebenarnya bisa kok. Ya, kalian bisa balik ke masa lalu. Ya, karena ini udah ada orang-orang yang request kayak gini. Bukan cuman kalian.
Dan clear, ayatnya clear. Coba kita lihat ya. Kembali ke masa lalu. Apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka ini konteksnya adalah orang-orang kafir. Dia pun berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat beramal soleh." Beramal soleh tadi bab yang mana? Quran surat Al-Asr. Orang-orang yang beruntung beriman, beramal soleh, dan berdakwah. Iya kan ya? Dia pengen ngelakuin itu. Ya Allah, balikin aku dong, nanti aku jadi orang yang beruntung deh. Aku nggak mau jadi orang yang rugi. Aku akan beramal soleh. Aku nggak akan menyanyiakan waktuku. Aku ingin kembali. Apa kata Allah? Tidak. Sorry ya, bukan bahasa. Ini terjemahan bebas. Maaf, ini kalau dipotong di YouTube bahaya nih ya. Ini susah sekarang di Indonesia nih guys. Orang udah sepintar anak COC aja masih dibully guys. Udah susah, emang susah ini. Ya Allah, ya udahlah ya, serahlah. Tidak katanya. Tidak. Enggak ya, ini terjemahan bebas ya guys. Disclaimer, ini terjemahan bebas nih ya. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah, ada alam kubur itu sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi nanti orang-orang yang tidak beriman ketika nanti dikubur, ya kan ya, dia akan request, "Ya Allah, balikin dong, aku nanti mau jadi beramal soleh." Nggak bisa lagi. Kenapa? Nanti lu akan di sini terus sampai lu dibangkitkan. Nanti dibangkitkan, bangunlah. Setelah dibangkitkan dia artinya apa? Pada hari mereka berbangkit, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan hanya sebentar saja, seperti waktu sore atau di pagi hari. Jadi teorinya Einstein tuh ada ngomongin soal time dilation, dilatasi waktu. Beda di sini dengan di, kalian tahu satelit nggak? Nah, ini sekarang tempat ini dan satelit aja itu beda waktunya. Jadi waktu di GPS itu 0,00 sekian milisecond lebih lambat daripada di sini. Sehingga GPS itu setiap masuk sinyalnya ke kita, masuk ke handphone kalian itu harus di-recorrect lagi. Kalau enggak waktunya akan berubah, beda. Kalau enggak nyasar loh. Makanya disesuaikan biar tepat waktu disesuaikan, karena itu baru sampai di langit bukan langit, bahkan langit lapis pertama kali itu ya. Nah, kalau sampai di akhirat nanti itu sudah berubah jauh banget sampai kalian melihat waktu itu bentar banget. Kayak waktu sore atau waktu pagi. Pagi kan gitu ya. Bangun sholat subuh tahu-tahu udah terang. Sore kan gitu ya. Mau berangkat sholat maghrib tahu-tahu udah gelap gitu kan ya. Nih kalau mau tahu, Allah telah memberikan kesempatan yang cukup pada orang usianya tuh 60 tahun. Ini contoh, kita mau ngomongin soal betapa waktu itu bisa berubah tergantung dari mana kita lihatnya. Dari dunia aja 60 tahun tuh cepat apa lama kita sekarang lihat. Lu hidup 60 tahun. Nih, lu di lampu merah nih. Lampu merah tuh berapa detik? 60 detik biasanya lah ya. 30 ya, 30. Tadi gue bilang 60 detik lama gitu. Ada yang lebih ya? Berapa? Coba bilangin. Ah? Berapa? 300 detik. Kayak nggak pengen lu jalan kayaknya orang itu ya. Lama itu. Kalau 60 tahun lama nggak tuh? 60 tahun. Lagi tergantung, kalau lagi buru-buru di lampu merah kayaknya lama banget gitu ya. Apalagi 60 tahun. Guys, 60 tahun. Ini 60 tahun. Satu kotak, satu pekan. Ini 60 tahun. Nah, hidup kalian selayar ini doang. Kalau 1 minggu, 1 kotak. Ini semua nih 60 tahun. Nah, aku nanya lah ke Siri. Hey Siri. Aku bilang, How many weeks? berapa March 5, waktu, berapa minggu sudah saya It lewatkan was 1,702 weeks. dari and 4 Maret days ago. 1961. Ini tahun lalu kalau nggak salah aku tanya. Dia bilang aku udah melewatkan waktu 1.700 pekan. Berarti saya sudah melewatkan waktu segini. Sisa 1.300. Nggak kerasa kan? Belum jadi apa-apa, nggak ada piala. Ya prestasi dunia enggak, akhirat apa lagi? Ya kan? Masih begitu aja. Diem. Ada kesempatan ngomong nggak ngomong. Ada kesempatan ketemu nggak ketemu. Ada kesempatan mencoba nggak mau nyoba. Takut ntar gagal. Takut ntar salah. Takut. Tahu-tahu udah 1.702 pekan. Ya,
Belum jadi siapa-siapa. Belum jadi apa-apa, ya kan? Nah, sisa 1.300 pekan mau dipakai buat apa? Tahu nggak? Kita tuh tidur berapa jam minimal? Menurut rekomendasi. Oke, 8 jam. 8 kalau dikali 1.300 pekan berarti 436 pekan buat tidur doang. Jadi udah nggak bisa kepake tuh buat tidur doang. Berarti 872 pekan waktu melek. Mau dipakai buat apa, guys? 872 pekan sisa hidup saya. Dan sebagian teman-teman silahkan ukur kalian sisa berapa pekan lagi. Nah, dibandingin tuh sama akhirat yang selama-lamanya. Jadi kelihatan lama atau bentar hidup ini? Bentar banget. Bahkan udah ada hitung-hitungannya. Menurut hitung-hitungan secara sains ya. Jika, kan what if-nya adalah kalau hitungannya itu tepat sesuai itu, maka kita 60 tahun, menurut penduduk akhirat itu 2 menit. Pernah lihat kuis tebak-tebakan? Yang apa tuh namanya tuh? Yang cerdas cermat? Dikasih waktu 2 menit, kerjakan soal ini. Lama atau bentar? Bentar banget. Ya. Nah, kalau teman-teman punya waktu 2 menit, mau dipakai buat apa? Ini segini doang nih. Makanya kenapa ada orang yang dia bangkit nanti di akhirat, dia bilang, tahu gitu gue sabar bentar. Kenapa sih gue gak sabar dikit? Kenapa gue kepincut dikit sama dia langsung, iya aku mau jadi pacar kamu. Padahal cuma disuruh sabar. Kenapa sih nggak aku sabar dikit bentar lagi juga mati? Kenapa aku harus akhirnya ambil pinjol? Kenapa aku harusnya riba? Kan gitu ya. Kenapa aku nggak sabar bentar gitu loh? Kenapa gitu? Karena kita mengira 60 tahun itu lama, padahal hakikatnya sebentar. Maka masa kini yang akan menjadi masa lalu yang kamu sesali. Jadi masa kamu yang sekarang ini, nanti di akhir disesali. Kenapa yang aku begini? Kenapa nggak aku begitu? Ntar juga bakal disesali. Jadi ini sekarang hari ini tuh masalah. Hari ini tuh akan jadi masa lalu kok. Nanti di akhirat. Terus kamu nyesel. Maka memperbaiki masa lalu adalah dengan memperbaiki hari ini. Jadi kesan orang bilang kan, aku mau kembali ke masa lalu untuk memperbaiki hidupku kan. Ya caranya itu perbaiki hari ini. Karena hari ini mutu akan jadi masa lalu nanti di akhirat. Ngerti ya? So kalau kamu pengen memperbaiki masa lalu, ya perbaiki hari ini. Karena hari ini akan jadi masa lalu di akhirat. Supaya kamu gak akan ngomong, andai dulu aku masih hidup, aku mau begini dan begitu. Kamu gak akan nyesal, lalu kamu akan bersyukur, terima kasih ya Allah, aku dulu dikasih kesempatan untuk memperbaiki hari-hariku. Thanks karena udah datang di XK hari ini ya Allah, aku dapat nasihat ini, dan aku akhirnya mengubah hidupku. Gak ada kata telat, karena hari ini akan jadi masa lalu. Jadi gak ada kata telat. Kita hidup sekarang untuk masa depan. Nggak usah pusing masa lalu. Memperbaiki hari ini sama dengan memperbaiki masa lalu kita. Itu dari saya. Silakan ada yang mau bertanya? Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!